Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang chat di 0816658779 ya. Bagi teman-teman pemirsa yang mau tanya-tanya silahkan ya, bisa dikirim pertanyaannya di 0816658779 ya. Bisa langsung tanya seputar pembibitan, pembesaran, kemudian ada pemasaran, dan juga ada masalah pengolahan ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Magelang ya. Ya, selamat sore. Saya mau tanya tentang budidaya ikan gabus, dapat nomor ini dari YouTube. Kalau mau ikut program kemitraan, ya, syaratnya apa saja? Ya. Kalau di wilayah Mertoyudan, Kota Magelang, apakah masih bisa ikut pemijahan? Syaratnya apa, Pak? Tolong jelaskan secara singkat. Ya. Saya pernah lihat di YouTube indukan yang bagus, setidaknya umurnya sudah 1 tahun. Apakah kalau saya nanti ikut menjadi mitra pemijahan, stok indukan 10 pasang itu sudah ready atau harus nunggu dulu? Ya, karena saya lagi semangat mau budidaya secepatnya. Ditunggu penjelasannya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak, untuk Bapak yang ada di Magelang, untuk program kemitraan saat ini sudah tutup, Pak ya. Sudah tutup untuk akhir September. Jadi pendaftaran Agustus itu akan direalisasikan di akhir September ya. Dan ini sudah belum ada lagi. Kalau nanti menginginkan mau mengikuti, nanti tunggu informasi selanjutnya, Pak ya. Jadi kita akan infokan di medsos, baik pun di YouTube maupun nanti di Facebook ya, ataupun langsung bisa chat ke nomor saya menanyakan tentang masalah kemitraan masih ada atau enggak. Yang jelas saat ini mohon maaf, Pak, sudah tidak ada lagi karena kuotanya sudah cukup. Berikutnya pertanyaan dari Cahyanto di Cikarang, Bekasi. Assalamualaikum Pak Suwandi. Ya, waalaikumsalam ya. Salam kenal, Pak, saya Cahyanto ya. Saya tertarik budidaya ikan gabus terutama untuk pembibitan. Kalau memelihara 10 pasang indukan di dalam kolam piston, tambahan kolam lain yang harus disiapkan apa saja, Pak? Yang pertama, untuk kolam pendederan berapa kali berapa dan berapa buah, Pak? Kapasitasnya satu kolam standarnya muat berapa ekor anak ikan gabus? Yang kedua, untuk kolam kutu air berapa unit, Pak? Ukuran berapa? Itu dulu. Bila sudah dapat petunjuk dan masukan Bapak, insya Allah saya akan mulai menyiapkan kolamnya dulu, Pak. Sebelum dan saya ucapkan terima kasih. Untuk satu paket kolam untuk induk itu kan 10 ya. Kolam untuk induk itu 10 itu bebas. Mau pakai kolam beton boleh, mau pakai kolam kotak juga boleh, mau kolam semen juga silahkan. Kolam terpal atau plastik juga silahkan. Jadi di program kemitraan ini kita tidak pernah membatasi masalah kolamnya harus pakai gorong-gorong, itu enggak ya. Kita mencontohkan dengan menggunakan base beton ini karena apa? Kita cari yang paling mudah. Karena kalau kita misalkan membutuhkan jumlah banyak, dan itu bisa kita kerjakan dengan cara kita sendiri, nggak harus kita menggunakan tukang. Paling cuma nyambung sama ngecor bagian bawah, kita bisa lakukan sendiri. Jadi kalau untuk praktisnya memang pakai base beton diameter 80-85 diameter dalamnya ya. Kalau mau pakai kolam yang kotak ya ukuran 1x2 juga enggak apa-apa. Itu kolam untuk pendederan ya. Untuk pendederan 1x2 bisa. Kolam induk pakai 1x2 juga bisa dengan ketinggian setengah meter juga enggak masalah. Nah, kalau untuk kolam base beton, induknya base beton, kolam pendederannya pakai base beton juga enggak masalah. Jadi yang masalah kolam ini tidak terlalu mengikat harus seperti yang ada di sini. Ya. Tetapi saran saya memang kalau memang mau agar nanti induknya adaptasinya lebih cepat, lebih mudah, nanti tidak terlalu stres yang berlama-lama, itu sama dengan sini. Jadi induknya itu sudah biasa bertempat tinggal di kolam base beton ya. Jadi kolam pendederannya itu jumlahnya ya 10 juga.
Karena kita mengantisipasi agar kalau induk itu bertelurnya tidak bersamaan. Jadi 10 kolam induk, kemudian 10 kolam untuk pendederan ya. Masalah tadi saya sampaikan, mau pakai bes beton boleh, mau pakai kolam kota atau terpal atau plastik silahkan ya. Jadi kolam induk 10, kolam pendederan 10. Nah untuk kolam kutu airnya, untuk produksi kutu airnya sama, itu juga fleksibel, mau pakai kolam kota atau plastik boleh ya. Itu paling tidak ya kita mempunyai 5 kolam untuk produksi kutu air untuk stok pakan ya, untuk larva. Jadi, dan untuk kolam yang menggunakan kolam pemijahan sendiri, kolam pendederan itu usahakan memang hatchery itu dibuat dalam kondisi teduh tertutup ya, tetapi sinar tetap bisa masuk ya, bisa menggunakan plastik UV ataupun dengan penutup seng transparan ya, fiberglass juga bisa. Termasuk untuk kolam kutu airnya juga diusahakan ditutup agar tidak terkena hujan pada saat musim hujan ya. Ya Pak, seperti itu ya penjelasan saya. Jadi kolamnya dipersiapkan untuk yang pendederan maupun untuk yang kutu airnya. Oke, berikutnya pertanyaan lanjutnya dari, enggak ada ya. Nah, ini pertanyaan dari Ari. Selamat sore Pak Suwandi, saya selalu mengikuti video YouTube-nya Bapak. Kalau untuk kemitraan gimana ya Pak? Untuk saya di Rantau Prapat, tepatnya Medan, Sumatera Utara. Saya mau beli bibit sama indukan. Mohon maaf Bapak Ari yang ada di Rantau Prapat, Sumatera Utara ya, Medan. Ini saat ini memang untuk masalah pengiriman kita masih menunggu ya, kondisi pandemi ini mulai kondusif sehingga pemberangkatan paket bisa berjalan dengan lancar. Karena sampai hari ini penerbangan yang bawa hewan direct langsung ke sana belum ada. Adanya yang transit itu. Kalau yang transit jelas beresiko sekali kita mau kirim ikan. Jadi sabar menunggu, karena sebelum pandemi kita juga kirim ikan, kirim induk ke Medan, ke Palembang, ya, ke Jambi ya. Jadi semua itu sebelum pandemi berjalan lancar, tapi ya kita harus memaklumi kondisi pandemi seperti ini. Akhirnya pengiriman termasuk pengiriman ikan banyak terhambat dan terkendala ya. Mohon sabar Pak ya. Baik pemirsa, pertanyaan berikutnya dari Cengkareng ya. Dari mana ini? Dari ya, Cengkareng, dari Aceh ya. Pak Suwandi, bagaimana kalau 3 pasang induk saya ambil, nanti harga disesuaikan untuk diantar ke Cengkareng menuju Aceh, harga disesuaikan Pak. Misal ada biaya tambahan untuk antar ke Bandara Cengkareng, mohon info Pak. Boleh nanti seberapa biaya yang perlu saya tambah di luar harga per pasangnya. Ya Pak, bukannya kita nggak mau ngirim Pak ya. Jadi kalau nanti kondisi oksigen itu Pak, masalah yang terbatas. Jadi kalau kirim ke Cengkareng, sampai Cengkareng, itu bisa saja kita kirim sampai ke Cengkareng. Tapi nanti setelah itu Bapak yang ngurus sendiri. Karena kalau saya ngurus sendiri dari Cengkareng ke Aceh, saya tidak punya link dari wilayah Cengkareng sendiri. Biasanya kalau kita kirim ikan itu langsung ya, Jogja, Aceh, Jogja, Jambi, Jogja, Palembang, Jogja, Medan. Ya, jadi saya tidak punya channel untuk mengurus yang di Cengkareng ke arah Aceh. Ya, kalau Bapak memiliki link tersebut, silakan saja, kami bisa saja ngirim sampai Cengkareng saja. Oke, berikutnya dari Pasuruan ya. Assalamualaikum Pak, saya tertarik budidayakan gabus, lokasi di kota Pasuruan. Mohon info pembelian benih ikan gabus serta pemasarannya. Minimal berapa ekor yang harus dibeli dan dikirim kemana? Terima kasih. Untuk bibit Pak, per ekornya Rp1.000. Nah, kalau mau minta dikirim ya nanti ya bisa turunnya stasiun mana yang Bangil ya, Pasuruan Bangil bisa. Nanti Bapak ngambilnya nanti di stasiun. Pertanyaan berikutnya dari Lampung ya. Assalamualaikum Pak Suwandi. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya Pak, kalau daftar kemitraan untuk daerah Lampung Timur apa bisa?
apa tidak kejauhan Kabupaten Sukadana. Oke, terima kasih infonya Pak. Ya Bapak yang ada di Lampung, mohon maaf sekali Pak, untuk wilayah Lampung kemitraan pembenihan belum bisa ya, karena jaraknya cukup jauh Pak jaraknya ya. Oke ya, tetap terus ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.